Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, judul ceramah kita pada malam hari ini adalah 7 golongan yang istimewa atau 7 manusia istimewa. Nanti kita cermati bersama, kita masuk di dalamnya atau tidak, dan kira-kira 7 golongan ini banyak atau tidak. Kalau kita belum, ya kita tentu ingin berusaha masuk di 7 golongan ini. Karena 7 golongan ini istimewa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan mendapatkan naungan secara khusus, yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nggak ada naungan, pepohonan juga tidak ada, dan orang nggak ada yang bawa payung, bahkan bawa pakaian juga tidak. Karena orang meninggal dunia itu kan nggak bawa apa-apa, kain kafannya ya sudah rusak. Maka dibangkitkan dalam kondisi terik matahari yang sangat panas, dan karena itu semua orang dalam kondisi kepanasan, bercucuran air keringat, sampai ada yang air keringatnya itu ada yang sampai di tumit, ada yang sampai di lutut, hingga ada yang disebutkan oleh Nabi itu sampai hampir tenggelam dengan air keringatnya. Tapi pada saat itu ada yang istimewa. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang atau 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi menyebutkan imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Gimana Ibu-ibu? Pemimpin yang adil ini banyak atau sedikit? Halo? Banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, di belakang sudah ngomong belum jadi pemimpin aja sudah nggak adil, Pak. Baru mau saja sudah curang, Pak. Ya, macam-macam. Apalagi nanti kalau sudah jadi. Kalau sudah jadi itu tambah jadi sewenang-wenang. Tidak memikirkan rakyat, tapi memikirkan diri sendiri. Sekali-kali aja mikir rakyat, pas mau nyalon lagi. Nah, kan. Dan tidak ngajak masyarakat ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil itu pemimpin yang ngajak masyarakat untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak beribadah kepada Allah. Yang namanya mengajak berarti di depan, kan. Kalau nyuruh saja, itu ya namanya bukan ngajak, dorong. Dan itu tentu tidak adil. Yang namanya ngajak pasti di depan. Dan itulah suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kan selalu di depan dalam kebaikan. Beliau imam. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Dan termasuk sebenarnya kita juga orang tua. Orang tua itu kan pemimpin. Suami itu ya pemimpin. Tapi rata-rata suami itu menjadi pemimpin yang adil, menjadi teladan, atau gimana, Ibu? Pas waktu subuh, suami di mana? Bapak di mana? Nah, di situ. Karena itulah, maka nanti golongan pertama yang dinaungin oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil ini kebaikannya luar biasa, akan diikuti banyak orang. Tapi sama, yang zalim juga demikian. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar. Kalau orang biasa zalim, ya tidak banyak pengaruhnya. Tapi kalau pemimpin yang zalim,
itu pengaruhnya luar biasa. Yang kedua, Nabi menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah. Lihat anak-anakku semuanya. Maka tadi saya sapa satu anak kita. Karena yang kedua ini syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kalau pemuda itu rajin beribadah, pemuda itu rajin membaca Al-Quran, pemuda itu rajin berzikir, rajin memakmurkan masjid. Ini istimewa. Kalau tua rajin beribadah ya wajar. Sudah tua nggak rajin beribadah mau kemana lagi? Ya. Ini kan pada banyak tua semua ini. Ini sahabat saya ya alhamdulillah masih muda. Pak Farizal Hakim, guru saya. Ya, dulu beliau senior, saya masih anak-anak. Alhamdulillah, saya sering ketemu dengan beliau, didorong beliau. Ketika kita dulu masih mengawali membuka dakwah di Bengkulu ini, berkiprah dakwah di Bengkulu. Dan pemuda-pemuda, alhamdulillah. Saya sebenarnya lagi cari pemuda juga, lagi cari remaja yang masuk SMA misalnya. Saya ingin cari yang katanya ingin sekolah tapi nggak punya biaya. Saya ingin cari dengan syarat sungguh-sungguh, mau betul-betul dikader menjadi ustadz, mau dikader menjadi ulama. Kami ada pesantren di kota ini, di Benteng. Kami ada pesantren di Benteng. Kami lagi buka pesantren di Benteng, di Kepayang. Kemarin Pak, rombongan dari Kanwil nengok pesantren di Kepayang. Saya nggak ada. Mereka bilang sengaja Pak, kami ingin nengok kok sudah diresmikan itu gimana kondisinya gitu. Ternyata mereka kaget. Loh kok sudah besar? Iya. Kita ada pesantren di Kepayang baru buka, insya Allah ya masjidnya lebih besar di Kepayang itu daripada masjid. Terbelalak. Ya alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja dukungan masyarakat. Maka kami cari di mana ada pemuda yang ingin sekolah, yang ingin mondok, yang katanya alasan nggak punya biaya, datang. Silakan. Yang mau dikader menjadi ustaz, yang mau dikader menjadi ulama. Silakan. Kalau ada yang yatim atau miskin, tapi dengan syarat sungguh-sungguh. Ini tadi anak kita saya tanya sudah sekolah di Gontor. Silakan dilanjut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Dan banyak murid-murid kita dari Tanah Patah itu yang ke Gontor dan alhamdulillah selalu diterima di sana. Tapi ke Gontor kan jauh. Maka kami buka ada pesantren di Bentiring, ada di Dusun Baru di dekat Tuku Hiu itu, dan kemudian ada lagi yang di Kepayang. Insya Allah ini kita ingin seperti yang diharapkan oleh Nabi. Jadi pemuda-pemuda yang tumbuh berkembang, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang, nyari pemuda yang diajak rajin beribadah itu sulit atau sulit? Halo Ibu, gampang atau gampang? Gampang atau gampang? Hah? Ya gampang-gampang sulit. Tapi ngajak yang tua rajin beribadah susah juga kan? Tapi saya sudah umumkan itu sebulan yang lalu, sampai sekarang belum ada yang daftar. Ya. Padahal saya tawarkan gratis, makan gratis, pakaian kita belikan, tapi belum ada yang menghubungi karena mau dikader jadi ustadz, mau dicadar jadi ulama, dan terus terang di pesantren tidak boleh bawa HP, tidak boleh main HP, hendaknya sibuk membaca Quran, sibuk beribadah, sibuk mendoakan orang tua, sibuk mengkaji kitab, menghafal kitab, kitab kuning, kitab putih harus dikaji. Rupanya nggak gampang juga. Dan rajin beribadah di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pemuda istimewa. Ini saya tengok juga nggak banyak kan pemuda-pemuda. Ini anak-anak belum pemuda ini, ya kan? Nanti mudah-mudahan lanjut. Ya. Kita cari anak SMA coba di sini ada nggak? Anak SMA? Hah? Mana anak SMA? Satu tadi yang baca Quran tadi SMA kan berarti kelas 1 itu.
Ya, atau masih SMP? Nah, masih SMP. Mana yang SMA? Halo, ibu-ibu. Mana yang SMA? Ada. SMA. Mana mau mondok? Nah, nggak mau ya dicoba barangnya. Nih, SMA. Karena inilah pemuda, harapan kita. Kalau masih anak-anak iya, anak-anak. Tapi saya khawatir nanti kalau sudah SMA hilang, ya kan? Kita berharap tidak. Itulah harapan kita di dunia dan di akhirat. Ya kita ini sudah habis cita-cita. Cita-cita kita adalah anak-anak kita. Dan di antara nanti dinaungin di padang mahsyar. Bayangkan kalau kita punya anak mendapatkan naungan, saya yakin anak itu ingat, ya Allah, mana ibuku? Mana bapakku? Itulah maka yang disebut adanya syafaat anak nanti di hari akhirat. Karena dia akan cari ibunya, cari bapaknya. Kalau nggak keterlaluan, insya Allah diizinkan oleh Allah. Tapi kalau bapak dan ibu yang keterlaluan, ya nggak bisa, bapakmu nggak pernah ke masjid. Apa boleh buat kalau begitu kan? Tapi ini kan insya Allah bapak ibunya ke masjid. Hanya saja kalau baca Quran atau juz 30 tadi mungkin nggak hafal, ya kan? Tapi rajin. Dan yang seperti itu insya Allah mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Yang ketiga, yang dilindungi oleh Allah, yang mendapat naungan oleh Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Insya Allah ini semua hatinya di masjid. Betul Ibu? Ada orang yang sudah di masjid tapi hatinya nggak di masjid, masih di pasar. Tapi yang bagus adalah orang yang meskipun nggak di masjid tapi hatinya selalu rindu dengan masjid. Dan karena itu setidaknya ketika mendengarkan panggilan azan cepat ke masjid. Bahkan nunggu kapan azan tiba. Ini bukan mengatakan kok cepat sekali sudah azan. Dan berikutnya yang keempat adalah orang lelaki yang diajak perempuan cantik zatu jamalin wa nasabin faqal inni akhafullah. Pemuda yang diajak untuk berbuat mesum dengan perempuan cantik yang punya kekayaan, punya status sosial yang tinggi, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Tidak, aku takut kepada Allah. Kita cari pemuda-pemudi yang tidak hanyut dalam dunia pacaran. Kayaknya hari ini kalau nggak pacaran itu nggak pemuda. Tapi sebenarnya tidak. Pemuda itu tidak pacaran. Saat nikah. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, lindungi anak-anak, jaga anak-anaknya. Jangan didorong malah berpacaran. Karena itu bukan pemuda sejati. Pemuda sejati itu kayak Nabi Yusuf. Diajak justru dia lari. Tidak. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang keenam atau kelima tadi? Yang keenam. Yang keenam adalah orang yang bersedekah, tangan kanannya memberikan, tapi tangan kirinya tidak tahu. Karena apa? Saking ikhlasnya. Tidak menginginkan dilihat orang. Yang penting dia bekerja. Berinfak, bersedekah. Diam-diam berinfak. Infaknya diam-diam. Dalam kondisi tertentu dia tunjukkan supaya banyak dicontoh orang, tapi dia lebih banyak berbuat di keheningan. Tidak ingin popularitas, tidak bagi-bagi saat ada kepentingan, setelah itu hilang lenyap ditelan bumi. Bukan itu. Tapi orang yang terus memperhatikan masyarakat dimanapun berada. Dan yang ketujuh disebutkan adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Yaitu orang yang berzikir kepada Allah sendirian di tengah kondisi yang sepi, di penghujung malam, hingga meneteskan air mata. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu surga, takut neraka, dan rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.